Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Wulansari, mahasiswa Universitas Paletehan dengan NIM 8022031065. Di sini saya akan menjelaskan tugas video mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan judul Peran Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Nasional dengan dosen pengampu Ibu Yulaika SEMAK. Berikut penjelasannya. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Peran akuntansi manajemen dalam lingkungan nasional. Nama Siti Hajar Wulansari dengan NIM 8022031065. Latar belakang: menjalankan bisnis dalam sebuah lingkungan global mengharuskan manajemen mengubah perspektifnya. Terdapat aspek-aspek bisnis yang tetap sama, tetapi ada juga yang cukup berbeda. Sebagian besar perbedaan ini berkaitan dengan lingkungan bisnis, yaitu lingkungan budaya, hukum, politik, dan ekonomi dari setiap negara. Rumusan masalah. Bisnis membutuhkan akuntan manajemen untuk menangani masalah keuangan dan bisnis. Pelatihan yang baik, pendidikan, dan tetap mengikuti perubahan yang terjadi merupakan hal-hal penting bagi seluruh akuntan. Tugas utama akuntan manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan kepada pihak manajemen dan tetap mampu mengikuti perkembangan. Akuntan manajemen harus membaca berbagai buku dan artikel dalam berbagai area bisnis, termasuk mengenai sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal dengan baik peraturan akuntansi keuangan dari negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional perusahaan multinasional atau multinasional. Company atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary, atau berpartisipasi dalam joint venture. Impor dan ekspor. Impor dan ekspor bentuk yang cukup sederhana dari keterlibatan multinasional adalah kegiatan impor dan ekspor. Suatu perusahaan dapat mengimpor berbagai komponen untuk produksi. Suatu perusahaan dapat juga mengekspor produk-produk jadi ke negara-negara asing. Transaksi-transaksi seperti pada impor dan ekspor bersifat sederhana, tetapi juga dapat menciptakan berbagai resiko dan peluang baru bagi perusahaan. Impor. Suatu perusahaan dapat mengimpor bahan-bahan baku untuk digunakan dalam produksi. Transaksi ini mungkin tampak sama dengan pembelian bahan-bahan baku dari pemasukan lokal. Tetapi, tarif impor menambah kompleksitas dan biayanya dalam akuntansi untuk bahan baku, freight in atau ongkos angkut masuk, termasuk biaya bahan. Suatu komponen yang diimpor mungkin dikenakan tarif atau BEI. Di samping biaya freight in, tarif atau rate adalah sebuah pajak atas impor yang dipungut oleh pemerintah. Ekspor adalah penjualan produk perusahaan di luar negeri. Perusahaan tidak harus memiliki fasilitas produksi di luar negeri. Produk akhir dapat langsung dikirim ke pembeli. Akan tetapi, ekspor biasanya lebih kompleks daripada penjualan barang.
Jadi, di dalam negeri, negara-negara asing memiliki beragam peraturan ekspor dan tarif. Pekerjaan untuk menyesuaikan dengan peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas, karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Zona perdagangan luar negeri juga memberikan keuntungan-keuntungan tambahan. Misalnya, barang-barang yang tidak memenuhi peraturan kesehatan, keamanan, dan pengendalian polusi yang berlaku di AS dapat diimpor ke dalam zona perdagangan luar negeri dan dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga memenuhi peraturan yang berlaku tanpa harus membayar denda. Akuntan manajemen harus waspada terhadap biaya-biaya yang timbul dari impor bahan baku. Akuntan manajemen juga harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan luar negeri ketika mempertimbangkan lokasi pabrik. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku, serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing atau Foreign Trade Zone, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini. Antara lain, penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, penghematan biaya perdagangan, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Antara lain, memungkinkan tarif impor yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Pertukaran mata uang. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar atau exchange rate. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen resiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko pertukaran mata uang. 1. Risiko transaksi, yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. 2. Risiko ekonomi, yaitu kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. 3.
resiko translasi atau akuntansi, yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Mengelola resiko transaksi. Pada saat sekarang ini, MNC berurusan dengan banyak jenis mata uang. Mata uang tersebut dapat saling diperdagangkan, bergantung pada nilai tukar yang berlaku saat berlangsungnya perdagangan. Curve spot atau spot rate adalah nilai tukar dari satu jenis mata uang terhadap mata uang lain untuk transaksi langsung, atau yaitu hari ini. Perubahan dalam curve spot dapat mempengaruhi nilai transaksi tunai di masa depan, sehingga menciptakan risiko transaksi. Keuntungan dan kerugian nilai tukar. Kerugian nilai tukar atau exchange loss adalah kerugian atas penukaran suatu mata uang terhadap mata uang lain yang disebabkan oleh depresiasi mata uang dalam negeri. Sedangkan keuntungan nilai tukar atau exchange gain adalah keuntungan atas penukaran suatu mata uang terhadap mata uang lain karena apresiasi mata uang dalam negeri. Resiko transaksi juga mempengaruhi pembelian berbagai komoditi dari perusahaan di luar negeri. Resiko transaksi yang disebabkan oleh pergerakan mata uang domestik terhadap mata uang asing harus diperhatikan oleh para manajer, karena hal tersebut mempengaruhi harga yang dibayar dan diterima atas pembelian barang. Pembahasan mengenai lindung nilai berikut menjelaskan bagaimana akuntan dapat mengelola keterpengaruhan perusahaan atas keuntungan dan kerugian nilai tukar. Studi kasus. Perusahaan X, sebuah perusahaan manufaktur, mengimplementasikan sistem akuntansi manajemen yang terintegrasi dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak data produksi secara real-time dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Tantangan dan hambatan dalam penerapan akuntansi manajemen. Penerapan akuntansi manajemen dalam organisasi menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, resistensi karyawan, dan kurangnya dukungan manajemen. 1. Kurangnya sumber daya membutuhkan investasi yang signifikan dalam teknologi dan pelatihan karyawan. 2. Resistensi karyawan. Karyawan mungkin merasa takut akan perubahan dan enggan untuk menggunakan sistem baru. 3. Kurangnya dukungan manajemen. Manajemen harus berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi akuntansi manajemen. Perencanaan mengembangkan rencana dan strategi yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Pengendalian memantau kinerja dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Pengambilan keputusan memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan optimal. Evaluasi menilai kinerja dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam lingkungan nasional, akuntansi manajemen memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing organisasi. Sistem ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien produksi,
mengoptimalkan sumber daya, dan mengambil keputusan yang strategis. Meningkatkan efisiensi, menganalisis biaya produksi, mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan, dan meningkatkan efisien operasional. Menghasilkan informasi yang relevan, menyediakan informasi yang akurat dan terperinci mengenai kinerja organisasi, sehingga membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang tepat. Meningkatkan kinerja, membantu organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan daya saing di pasar nasional. Definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah prosesi identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Sistem ini menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Manfaat akuntansi manajemen bagi organisasi. Akuntansi manajemen memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, seperti pengembalian keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional yang meningkat, dan peningkatan profitabilitas. 1. Pengembalian keputusan yang lebih baik. Informasi yang akurat dan tepat waktu membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih tepat. 2. Efisiensi operasional yang meningkat. Sistem ini membantu dalam mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan meningkatkan efisiensi. 3. Peningkatan profitabilitas. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Strategi optimalisasi peran akuntansi manajemen. Optimalisasi peran akuntansi manajemen dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem dengan teknologi informasi, mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif, dan melibatkan karyawan dalam proses pengembalian keputusan. Integrasi dengan teknologi informasi, sistem pelaporan yang efektif, partisipan karyawan. Kesimpulan dan rekomendasi. Akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing organisasi. Untuk optimalisasi peran akuntansi manajemen, diperlukan komitmen dari manajemen, keterlibatan karyawan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Analisis kritis. Melakukan analisis secara kritis terhadap sistem akuntansi manajemen yang digunakan. Pembelajaran berkelanjutan. Melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi manajemen. Inovasi. Menerapkan inovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi sistem. Kolaborasi. Membangun kolaborasi dengan para profesional akuntansi
dan ahli di bidang manajemen. Jika ada kekurangan mohon maaf karena yang lebihnya hanya perasaanku kepada dia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau mau komen silahkan di bawah. Jangan lupa ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.